Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dengan baik. Anak-anak, pagi ini kita akan membicarakan tentang masa pemerintahan Dendles di Indonesia. Pada tahun 1807 sampai tahun 1811, Indonesia dikuasai oleh Republik Batav, bentukan Napoleon Bonaparte, penguasa Perancis. Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda. Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman Willem Dendles untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia pada tahun 1808 sampai tahun 1811. Tugas pokoknya yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Dalam rangka mengemban tugas tersebut, Dendles melakukan usaha-usaha di bidang militer. Yang pertama, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Yang kedua, membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung Kulon. Yang ketiga, menambah jumlah pasukan yang tadinya 4.000 menjadi 18.000. Yang keempat, mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang keempat, membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.000 km. Dengan adanya pos-pos ini, maka penyampaian berita akan lebih cepat sehingga berita apapun akan lebih cepat diterima. Untuk usaha di bidang biaya, Dendles melaksanakan Prenjersstelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi. Yang kedua, menjual tanah milik negara kepada pihak swasta asing. Yang ketiga, melaksanakan kontingenten, yaitu pajak rakyat berupa hasil bumi. Yang keempat, menetapkan Vrijplichte leveransie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Selain usaha di bidang pertahanan militer, Dendles juga berusaha memperbaiki pemerintahan dengan cara: 1. Memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, dan memberi hukuman berat bagi pegawai yang salah. 2. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur yang dikepalai oleh seorang residen yang membawahi beberapa bupati. 3. Para bupati di seluruh Jawa dijadikan pegawai pemerintah Belanda. Yang keempat, mendirikan badan-badan pengadilan yang akan mengadili orang-orang Indonesia sesuai adat istiadatnya. Pada dasarnya, Dendles adalah seorang liberal, tetapi setelah tiba di Indonesia berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Akibatnya, pemerintahan banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Akhirnya, Dendles dipanggil pulang ke negeri Belanda dan sebagai gantinya adalah Gubernur Jenderal Jansen.